bisa dimulai kali ya, yang lainnya menyusul informasi, tinggal tanya-tanya aja kali ya. Ada perwakilan I1, halo hadir. 12 I1 ada perwakilan udah yang masuk. I2, I3. Yang penting ada lah ya I1, 2, 3. Nanti yang lain nyusul, ini baru 60. Seharusnya lumayan banyak lah ya, 90. 30-an, 30 kali 3 aja 90. Ini padahal udah jam 10 lah, apalagi pagi ya. Jam 11 aja saya sengaja habis dulu, karena kalau Zoom pagi pasti banyak yang nggak ikut. Biasanya kalau kelas 12 banyak ya. Udah jam 10. Bisa saya mulai kali ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan melalui daring, yaitu Zoom, untuk terakhir mungkin ya di semester 1 ini tatap muka yang mungkin ketiga kalinya, kalau nggak salah ketiga kali ya, bener ya, yang terakhir awal pertengahan. Nah sekarang yang terakhir ini ada beberapa yang harus saya sampaikan berhubung dengan semester 1 atau ujian 4 nanti ya, pas penilaian akhir semester 4, kalau 4 nanti semester 2 ya. Poin yang harus kalian pegang di sini, kemarin udah sempat ada yang nanya Faisal, materi yang nanti keluar itu jarak dimensi 3, yang pertama, yang kedua statistika. Jadi untuk kaidah pencacahan nanti di semester 2 dengan peluang ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya Bapak langsung habisin di semester 1, tapi tetap yang muncul di rapot yaitu 2 KD. Karena Bapak target untuk semester 2 itu mengulang-ulang atau membahas soal-soal UN. Karena di SMA 3 tidak ada pendalaman materi, sehingga Bapak punya inisiatif 2 tahun 3 tahun yang lalu itu sengaja di semester 2 kita untuk melaksanakan pembahasan ujian nasional. Nah sekarang kan tidak ada ujian nasional ya, adanya AKM, assessment. Nah kemarin sempat udah ini ya, udah melaksanakan tryout ya, atau uji coba AKM ya, udah belum? SMA 3. Oh UTBK bukan AKM, bukan? Bukan. Pesawatnya pakai motor 6 jam. Wah enak loh. Ini ada yang ngobrol. Oke. Ya AKM itu intinya kan asesmen itu sebenarnya hampir sama seperti soal. Cuma bentuknya bentuk cerita literasi atau HOTS. Yang intinya kamu tetap harus belajar beberapa materi yang berhubungan dengan yang sudah diajarkan, terutama teori-teori yang berhubungan dengan aplikasi ya. Atau contoh kayak misalnya nanti di statistika ini pasti banyak yang muncul, karena statistika berhubungan dengan teori-teori yang menurut Bapak butuh analisa seperti gambar, seperti pernyataan-pernyataan dan lainnya ya. Atau bisa jadi nanti di dimensi 3 juga ada, tapi nanti dikaitkan dengan beberapa bangun ruang seperti ruangan kelas atau yang lainnya. Bapak juga belum ini ya. Kalau misalnya tahun kemarin yang saya lihat diuji cobakan kepada guru, itu yang sering muncul
justru di bab kaidah pencacahan atau peluang ya, kaidah pencacahan terutama. Nah, artinya kalian nanti di sini harus coba-coba melihat beberapa soal-soal asesmen yang menurut Menteri Pendidikan tidak apa namanya ya, tidak memberikan efek ketakutan lah katanya ya, atau tidak berat ke siswa-siswa karena pengganti ujian ini tidak terlalu berat katanya gitu ya. Tapi nggak tahu nanti pelaksanaannya seperti apa dan hasilnya seperti apa, karena kan ini masih masa uji coba AKM ya. Artinya pertama kali ujian nasional tidak diadakan dan percobaan asesmen, itu yang harus kalian perhatikan. Yang selanjutnya di semester 1 ini Bapak ada pertimbangan juga kenapa 2 bab, karena pertemuan kalian kita tidak tatap muka secara langsung, sehingga Bapak juga mempertimbangkan udahlah 2 bab saja ya, sehingga harapan Bapak kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal, karena di sini kalian materi yang nanti diujikan pada PAS hanya 2 bab, yaitu jarak dimensi 3 dan statistika. Oke. Itu yang harus kalian ketahui secara ini ya, detail. Apa saja nanti yang keluar seperti mungkin gak jauh beda, bahkan mungkin ada yang sama gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat ya ujian-ujian kemarin, kalau misalnya memang perlu dipelajari silakan pelajari ya. Nah, punya siapa ini? Nah, berarti dari 40 soal nanti 20 soal itu soal jarak dimensi 3 dan 20 soal statistika, dibagi 2 ya. Adapun soal-soal yang nanti muncul, ada beberapa teori yang berhubungan dengan statistika, seperti tugas yang kemarin saya kasih ke kalian. Tugas pertama statistika, pengertian kalian kuasai juga. Terus cara pembuatan tabel distribusi juga harus kalian kuasai juga, karena ada beberapa yang menurut saya ini harus saya kasih karena kalian sudah ditugaskan oleh Bapak. Itu untuk tugas pertama itu ya, pengertian itu kalian harus kuasai atau dibaca-baca lagi tentang apa itu statistik, sampel, populasi ya kan. Nah, cara pembuatan tabel distribusi frekuensi, dan tidak ketinggalan pula seperti penyajian data ya, terutama analisa diagram batang ya. Kalian harus sering-sering mengerjakan soal-soal, terutama di beberapa soal yang ada di buku ya. Nah, karena semakin kalian sering mengerjakan, maka kalian nanti akan mudah. Jadi tipe soal penyajian data ini, statistika, itu sebenarnya di pelajaran bahasa Indonesia sering muncul. Dan menurut Bapak, AKM ini menuntut guru bahasa Indonesia sekali ya, karena kalau saya lihat AKM ini terfokus pada analisa dari sebuah literasi atau cerita soal. Ini sebenarnya beban berat buat guru bahasa Indonesia ini, harusnya gitu ya. Karena contoh soal matematika nanti yang dituangkan dalam bentuk wacana yang nanti kalian analisa, dan itu sebenarnya tidak aneh kalau misalnya kalian yang bahasa Indonesianya sudah terbiasa menganalisa soal-soal bentuk literasi atau HOTS. Yang selanjutnya ada beberapa yang harus kalian pegang ya untuk materi di statistika. Takutnya Bapak tidak pernah mengerjakan soal tersebut tapi kok muncul gitu ya.
Soalnya soal udah saya buat, tapi saya sudah pernah mengatakan di beberapa poin ya. Contoh di rata-rata sementara. Rata-rata sementara takutnya Bapak tidak pernah menge-share tutorial tentang rata-rata sementara, bahkan belum pernah ngasih tugas ya, atau mungkin kelewat lah ya. Nanti muncul nih rata-rata sementara ya, rata-rata sementara muncul kok dalam bentuk pilihan ganda. Nah, nanti dipermudah artinya poin-poinnya dipermudah. Yang penting kalian langkah dalam mengerjakan rata-rata sementara harus tahu, gitu aja ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi itu yang harus mungkin tambahan dari saya ya, beberapa poin. Terus ada beberapa yang harus kalian ketahui juga di soal nanti di statistika ya. Ada beberapa soal yang menurut saya di ulangan PHB itu sebenarnya gampang, tapi karena kalian tidak teliti atau mungkin ngeremehin, jadi atau kurang fokus lah ya, jadi salah gitu ya. Yang seharusnya pinter nih, bisa nih. Nah, saya lihat-lihat masih banyak yang kurang fokus. Nah, harapan Bapak kamu tuh ngerjain yang gampang-gampang dulu, fokus ya. Kalian kuasai terutama penyajian dalam bentuk statistika. Itu kan hanya analisa yang menurut Bapak materi-materi perhitungan biasa lah ya, perhitungan biasa yang seharusnya banyak yang tahu. Contoh kayak kemarin itu yang susulan, itu soal sama persis, cuma saya tambahin angka dan jawabannya kan udah pasti beda dong gitu kan ya. Nah, itu juga banyak yang salah. Jadi ingatnya jawabannya sama, dikirain sama seperti yang bukan susulan. Nah, yang susulan banyak yang salah itu. Terus ada beberapa misalnya gitu, ada beberapa ini kok nggak ada jawabannya. Kemarin itu kan ada beberapa anak yang komplain dengan jawaban yang tidak ada, itu sudah saya perbaiki. Jadi kalian ketika kalau ini soal yang membuat saya cuma linknya dari sekolah ya, jadi saya nggak bisa mengubah beberapa poin. Misalnya kayak kalau kemarin kan di PHB kalian bisa ngelihat jawabannya, bisa ngelihat, kalian bisa ngoreksi. Kalau ini kan linknya dari sekolah, jadi Bapak nggak bisa memberi kebebasan buat kalian untuk istilahnya seperti misalnya kesalahan dari Bapak kalian bisa ngomong ya kan, bisa mengoreksi soal-soal yang menurut kalian oh iya masih salah nih, karena mungkin namanya juga manusia ya, Bapak kurang teliti. Kadang gini, Bapak membuat soal dari modus saya buat ke median gitu ya, tapi poin pilihan gandanya nggak diubah gitu, nggak keubah gitu ya. Nah itu kadang saya sudah mengubah pilihan gandanya gitu, tapi soalnya masih belum keubah, ada gitu ya. Nah, jadi harap maklum dengan beberapa kesalahan-kesalahan, tapi yang pastinya kalau 1-2 saya kira nggak akan memberikan efek terlalu jauh terhadap hasil kalian. Tapi minimalnya kalau misalnya kalian oh ya ini sangat berarti, tetap ya kalau misalnya memang nanti kalian ada yang mau untuk mengoreksi beberapa kesalahan yang mungkin nanti ada, nanti saya tetap saya review ulang, koreksi ulang. Jadi koreksi saya kan berarti nanti ada yang mungkin nambah, ada yang mungkin kurang, jadinya yang harusnya tadinya benar jadi salah karena jawabannya salah. Ada yang mungkin misalnya dua-dua ada kesalahan 2, bisa tetap karena ada yang salah ada yang benar. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Bapak coba lihat soalnya ya, takutnya ada. Tapi sejauh ini materi yang saya sampaikan atau materi yang nanti saya ujikan ya, tepatnya tidak jauh beda dengan soal-soal yang sudah diberikan oleh Bapak ya. Bisa jadi soal yang dicontohkan nanti muncul atau karakternya sama gitu ya.
Jadi kalian harus pahami secara detail. Contoh gini, eh kayak misalnya diagonal ruang, diagonal sisi, itu harus kalian pahami dengan baik dan cermat poin-poin itu, ya. Nah, terus dari perpotongan diagonal ke pojok, nah itu juga harus kalian kuasai. Jadi poin itu jangan sampai kalian tidak bisa, ya. Karena untuk membantu kelancaran kalian mengerjakan soal-soal nanti. Itu ya, paham ya? Ya mungkin ada beberapa materi yang seharusnya diadakan terus tidak ada, ya. Tapi tetap kalian harus selalu berusaha semua ya, karena di sini kan soalnya harus ada yang gampang, ada yang susah gitu kan, biar waktunya kekejar. Jadi 2 jam ini kalian mengerjakannya berapa berarti? 2 jam soalnya 40. Berarti rata-rata kalian dari satu soal harus bisa mengerjakan sekitar 3 sampai 4 ya. 2 sampai 4 lah. Ada yang mungkin 1 menit kalau yang gampang ya. Ada yang kurang dari 1 menit. Kalau yang susah mungkin harus kalian patokin 4 menit, 3 menit lah. Kalau rata-ratanya seperti itu. Ya. Rata-rata gabungan, ya, rata-rata gabungan juga kalian harus pelajari juga. Tapi di ulangan di PHB kemarin saya keluarkan untuk rata-rata gabungan. Di sini juga nanti akan muncul rata-rata gabungan, ya. Karena untuk rata-rata gabungan ini sepertinya Bapak nggak ada teori atau materi ya. Dalam video pembelajaran yang Bapak share itu kayaknya nggak ada, tapi alhamdulillah kalian ada beberapa anak yang bisa, karena saya kira untuk statistika ini kan materi di SMP juga pernah dan rata-rata gabungan ini juga disampaikan. Seharusnya kalian harus bisa menguasai secara matang untuk bab statistika ini. Itu harapan Bapak ya. Itu aja mungkin tambahan dari materi ujian akhir semester nanti. Nah, yang terakhir yang nanti harus kalian kerjakan, ya, terakhir yang harus kalian kerjakan untuk melancarkan ya, bukan melancarkan. Jadi ini jangan kamu anggap sebagai beban, ya. Kamu anggap ini sebagai untuk latihan tugas terakhir. Tugas terakhir ini saya tujukan. Jadi nanti gak usah remedial lagi. Jadi kalau misalnya kalian ada nilai yang kurang, sudah mengumpulkan ini selesai. Ya, misalnya ada yang PHB-nya masih kurang, terus tugasnya masih kurang juga, semesternya anjlok. Nah, nanti Bapak melihat dari tugas terakhir ini, berarti kalian minimalnya KKM atau di atas KKM sedikit lah, ya. Nah, itu fokus Bapak. Artinya yang remedial kalian mengerjakan dari sekarang, ya, yang remedial. Nah, bagi kalian yang sudah merasa saya tuh nggak bakal remedial nih misalnya, ya kan, tapi kayaknya poinnya menurun, ya, poinnya menurun. Nah, jadi kalian nanti bisa menyerahkan tugas ini. Jadi kalau bisa kalian yang merasa bisa atau kayaknya gagal di poin di semester ini atau turun, kerjakan saja. Sewaktu-waktu kalian mau menambah nilai atau tidak, kamu mengerjakan soal yang nanti saya berikan. Jadi sifatnya gimana ya? Tidak wajib, tapi
dikerjakan akan membantu kalian, ya. Kalau tidak dikerjakan nanti kalian apa ya, bisa bermasalah gitu ya, bisa bermasalah. Bermasalahnya kalau misalnya poinnya kalian kurang, yang dua kalian poinnya turun. Karena kalau saya lihat ada beberapa anak yang targetnya tinggi tapi masih di bawah. Artinya kalau saya kalkulasi kayaknya masih di bawah dan berat harus semester itu di atas 80 ke atas itu ya. Nah, kalau misalnya kalian poinnya pengen nggak turun gitu ya, ada beberapa anak yang katanya pengen lebih dari tahun kemarin gitu kan. Mau nggak mau kalau bisa kalian mengerjakan beberapa soal yang ada di yang saya tugaskan ini ya. Sifatnya berarti tidak mewajibkan Bapak, kalian kerjakan lebih baik dan bisa jadi nanti dapat poin tambahan dari saya ya. Jadi nanti ini nilai udah saya kalkulasi, saya share sebelum ke wali kelas. Kalau kalian nanti ada protes, takut Bapak salah nilai, atau kemarin kan ini ada yang dari GCR, ada dari WhatsApp gitu ya, takutnya kelewat, kalian nanti bisa WA langsung ke Bapak ya. Pak, saya kan udah ngumpulin nih lewat WA, takut kelewat gitu ya. Yang kedua, ada juga beberapa anak yang kemarin di satu karena namanya itu tidak urut, jadi pas pembagian PHB nilainya ketukar. Ada juga. Jadi sebenarnya saya udah ngasih ke anak ya kan di kelas 11. Nah, pas saya bagi rapot nilainya ketukar, tapi seharusnya kan yang nilainya ketukar itu kan paham lah ya, karena saya udah ngasih tahu. Nah, yang kecil protes, yang gede nggak protes, ya wajar, manusiawi. Tapi yang anehnya orang tuanya nggak nerima. Saya jelasin secara gamblang. Nah, saya sifatnya terbuka buat nilai, jadi kalian bisa langsung komplain kalau misalnya memang kesalahan murni dari Bapak ya. Iya, dadah. Paham ya? Ya. Ya, dari hari Jumat itu mungkin secepat mungkin saya akan ngasih nilai secara umum. Tapi gini ya, karena tugas di penilaian itu yang masuk hanya 2 ya. Kalau jadi nanti ada tes tulis, ada poinnya itu, ada tes tulis, ada tugas. Ya mungkin tes tulis saya ambil nilai ulangan, ada tugas. Jadi yang saya ambil berarti rata-rata dari tugas kalian. Kalau misalnya, aduh ya Allah, itu anaknya ibu. Ya Allah. Ya Bu, minyak enggak itu tadi. Ya Allah. Jatuh Yang lagi. situ Pak, Bu. Palanya ya Allah. Pala anaknya. Lalu ada yang jatuh. Tadi dia nanti ke situ arahnya. Ada yang jatuh. Ada yang apa? Iya, di lapangan, becek. Nanti dulu. Kepalanya kejedot lantai. Enggak apa-apa. Lapangan licin, jatuh. Anak SMP. Iya. Ini jadi terganggu, gak apa-apa ya? Bapak. Enggak, sebentar lagi. Nah, tugasnya yang kalian mau mengerjakan, syukur-syukur mengerjakan. Di modul pengayaan ya. Modul pengayaan, buka. Ya itu kan yang PGA Bu, tenang aja. Penilaian akhir semester. Tergantung Bu lah. Halaman 57.
Iya. Semua ada LKS, ada ini. Jadi dari halaman 57 yang modul pengayaan ya pakainya ya. Kayak 57 sampai halaman yang PG-nya aja biar mempermudah. Halaman 60 kalian kerjakan 25 soal. Pilih yang kalian bisa dari 35 soal itu. Berarti 25 soal ya. Paham kan nih? Ya. Halaman 57 ya. Kalian nanti kerjakan. Nanti untuk absen nanti di Google aja ya, Google Classroom. Kalau enggak saya mau ngabsen kelamaan takutnya. Sampai halaman yang PG halaman 60 kalian pilih 25 soal saja ya. 25 soal. Oke. Nah, saya kasih waktu berarti mendingan suruh ngerjain aja semua kali ya, biar enak ya. Gak ada bahasa Sunda ya. Tugas terakhir ya. Jadi tugas terakhir ini membantu kalian biar kalian antisipasi nilai kalian, ada yang jatuh, ada yang kurang. Jadi saya akan melihat ini di Google Classroom ketika nilai kalian poinnya ada yang kurang atau turun atau yang lain. Ya. Google Classroom tugas yang terakhir belum ada ya. Ya karena menurut Bapak udah nggak ada lah, ini materinya dua bab saja. Tahun kemarin itu Bapak udah udah diomongin sama guru IPA. Kenapa ini 4 bab saya jelasin, tapi dia nggak apa-apa ya udah. Nah, maksudnya sebelumnya kan nggak ketahuan. Kemarin ketahuan kalau saya semester 1 ngasihnya 4 bab. Tapi setelah saya jelaskan malahan kata kurikulumnya bagus. Nah, tapi karena sekarang kan ada beberapa faktor, makanya udah dua bab saja gitu ya. Jarak, dimensi 3 dan statistika. Halo, jadi untuk tugas ini saya kira mendingan semua saja ya, pukul rata ya. Tugas terakhir. Jadi ya semoga aja gitu, semoga aja nggak ada yang bermasalah gitu kan. Tapi kan biasanya nilai semester itu pada hancur, pada nilainya kecil-kecil, saya juga bingung ya. Nah, harapan saya dengan tugas ini kalian bisa dibantu. Jadi saya langsung ngelihat tugas kalian, kalau ada yang kurang tugas kalian saya lihat, saya tambahin. Kalau enggak berarti enggak saya tambahin. Kalau enggak ada ya, kalau tidak terkirim. Kalian kerjakan gini aja, kerjakan di kertas folio baru dipoto gitu ya. Tulisannya yang jelas. Tulisannya yang jelas, yang gede-gede. Ya, sewaktu-waktu saya misalnya nih kalau misalnya beberapa orang saja berarti nanti tinggal dikumpulin aja kalau di SMA 3. Tapi kalau misalnya banyak ya udah di Google Classroom aja. Ada pertanyaan? Berisik banget ya? Halo? Ada pertanyaan tidak? Oke. Jadi poinnya nih terakhir ya. Jadi poinnya nanti di ujian semester ada beberapa soal yang memang agak berbeda ya. Rata-rata sementara yang pakainya kan rata-rata sementara ada 2 ya. Rata-rata sementara itu ada 2. Tapi kalian pakainya yang pakai D. Ya.
pakainya D atau coding, nanti keluar itu ya. Terus rata-rata gabungan, Sampai lupa buset tuh lihat. rata gabungan Ibu aja nungguin. Lah, orang nggak ada suaranya. ya. Nah, untuk dimensi 3 juga kalian harus pelajari juga hubungan-hubungannya ya, sejajar atau tegak lurus atau persilangan. Bukain punya gerbangnya. Nah, statistika juga di sini Bapak menampilkan Basah harus balik dulu. pengertian-pengertian dari beberapa istilah dari statistika. Jadi minimalnya kalian baca sebentar, kalau di pilihan ganda mah gampang ya. Baca sebentar, ingat-ingat dikit kalau di pilihan ganda masih. Nah, ini takut kalian masih nanti agak bingung, terutama yang Baju pintar. mainnya tuh ganti mah kayak Nah, saya memunculkan 2 perbandingan rata-rata. Jadi kalian nanti coba latih perbandingan antara Gini bisa dah. 2 Bisa, rata-rata bisa. ya. Gini bisa. Cara mencari perbandingan rata-rata nanti muncul, Dibilangin. biar nanti kalian gak kaget. Oke. Untuk materi yang dimensi 3 jarak, saya kira muter-muter di situ aja lah ya. Ya, muter-muter di situ. Pokoknya kalau kalian pelajari baik itu di YouTube atau yang saya sampaikan melalui YouTube gitu ya, atau kalian boleh searching atau di buku modul, itu sebenarnya udah cukup. Kalau kalian bisa memahami beberapa analisa ya, karena butuh kejelian, kalau dimensi 3 butuh kejelian. Prosesnya sih perbandingan sin, perbandingan luas. Kalau enggak teorema Pitagoras, udah nggak jauh dari itu. Diagonal ruang, diagonal sisi, ya kan. Perbandingan itu harus kalian kuasai itu. Udah, muter-muter di situ aja sebenarnya. Dan kalian harus cermat untuk memahami gambar yang muncul atau pertanyaan yang diinginkan. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Saya kira cukup kali ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke. Untuk yang lain mungkin ada yang mau nanya. Si Saif atau siapa, Salma atau Veronica atau Safira, Sabrin, Feruza, udah jelas ya. Oke, kalau begitu Bapak di sekolah juga, di sekolah ini. Cuma bukan, iya tadi karena ada yang jatuh. Tadinya kan sunyi kan, karena ada yang jatuh aja. Padahal dikit itu doang, yang lain juga nggak berkenan. Iya udah. Itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kalian bisa melaksanakan Kena dikit dah. pas dengan baik, terutama pelajaran matematika. Kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, walaupun pembelajarannya tidak melalui langsung tatap muka. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.